Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Tita dengan NIM PO 7144203201050, Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur dan fungsi sel. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya apa itu sel, di mana sel itu adalah suatu kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan juga sebagai tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Adapun juga bagian-bagian dari sel. Yang pertama itu membran plasma, sitoplasma, nukleus, dan organel. Juga terdapat molekul-molekul penyusun sel. Yang pertama itu karbohidrat, protein, air, lipid, dan asap nukleat. Dan juga terdapat dua macam sel, yaitu prokariot dan eukariot, di mana prokariot itu tanpa membran inti sel, contohnya bakteri, sedangkan eukariot itu memiliki membran inti sel, contohnya tumbuhan, hewan, dan juga jamur. Nah, di mana pada sel tumbuhan dan sel hewan itu mempunyai beberapa persamaan, yaitu membran plasma, inti sel, sitoplasma, sitoskeleton, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, pereksosim, dan juga mitokondria. Pertama yaitu membran plasma, di mana membran plasma ini adalah salah satu persamaan dari sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, di mana membran plasma ini dapat melindungi bagi sel agar isi sel tidak keluar, dan juga dapat mengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel. Juga dapat melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel, atau biasa disebut dengan selektif permeable, seperti itu. Dan juga dapat tersusun atas karbohidrat, protein, dan juga lemak. Yang kedua yaitu inti sel, di mana inti sel ini dapat mengendalikan metabolisme sel, menyimpan informasi genetika berupa DNA, dan juga dapat sebagai tempat penggandaan DNA. Yang ketiga itu sitoplasma, di mana sitoplasma ini merupakan cairan sel dalam sel, disebut juga dengan sitosol karena mirip dengan jeli atau biasa disebut dengan koloid. Nah, di mana ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Nah, di mana di dalamnya juga terdapat berbagai organel sel. Yang berikutnya yaitu poin keempat, yaitu sitoskeleton, di mana ini sebagai pemberi bentuk sel, dapat mengatur getaran sel, dan juga ini berupa jaringan protein, filamel, dan juga tubulus. Yang kelima yaitu ribosom, di mana ribosom ini terdapat butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di sitoplasma, dan juga ini dapat melekat di retikulum endoplasma sehingga menjadikan RE disebut dan dinamakan RE kasar. Nah, di mana ribosom ini juga dapat melakukan sintesis protein. Berikutnya yaitu poin ke-6, yaitu retikulum endoplasma atau biasa disingkat dengan RE. Nah, pada pembahasan sebelumnya bahwasanya ada yang melekat di retikulum endoplasma sehingga menjadikan RE disebut dan dinamakan dengan RE kasar. Nah, pada pembahasan sekarang yaitu retikulum endoplasma atau RE ini terbagi atas dua, yaitu RE kasar dan RE halus. Nah, di mana RE kasar ini dapat ditempeli ribosom dan juga untuk sintesis protein, sedangkan RE halus ini tidak mempunyai ribosom dan juga untuk sintesis lemak. Yang ketujuh yaitu badan Golgi. Nah, di mana badan Golgi ini dapat berbentuk kantong pipi yang berkelok-kelok. Nah, di mana juga ini dapat memodifikasi protein yang menambahkan polisakarida atau biasa disebut dengan glikosilasi. Nah, di mana badan Golgi ini dapat membentuk lisosom. Yang kedelapan yaitu lisosom, di mana lisosom ini dapat mencerna makromolekul secara interseluler. Nah, dan juga dapat menghidrolisis lemak, protein, asam nukleat, dan polisakarida. Yang berikutnya yaitu peroksisom, di mana peroksisom ini dapat menghasilkan enzim oksidatif, di mana enzim oksidatif ini untuk membentuk H2O2 untuk merombak lemak. Nah, dan juga dapat menghasilkan enzim katalase, di mana ini untuk dapat mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2.
di mana poin ke-10 yaitu mitokondria, di mana mitokondria ini sebagai tempat terjadinya respirasi, sel menghasilkan energi. Mungkin hanya itu penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.